Ada suami yang takut istri nyelipin duit di dalam kaos kaki. Kalau mau tahu tentang konstitusi, duduk manis dan tonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya dan selamat datang di Rumah Quorum, rumah khusus obrolan hukum. Di kesempatan kita kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol seputar sejarah konstitusi. Tapi seperti biasa, sebelum kita membahas seputar sejarah konstitusi, kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kita senantiasa diberikan limpahan rahmat, karunia, serta ilmu yang bermanfaat. Berdasarkan sejarahnya, konstitusi itu sudah dikenal semenjak zaman Yunani maupun zaman Romawi. Tapi tentunya konstitusi pada masa itu memiliki pengertian yang berbeda atau memiliki makna yang berbeda dengan konstitusi yang kita kenal dengan yang ada pada masa modern. Pemahaman konstitusi pada masa itu masih sangat sederhana dan hanya merupakan suatu kumpulan dari peraturan serta adat istiadat yang tersusun di dalam kumpulan hukum. Adapun di dalam sumber lain itu disebutkan juga bahwa konstitusi pada masa Yunani itu merupakan pengaturan kekuasaan secara umum dalam fungsi negara. Tapi sekalipun konstitusi itu masih sangat sederhana, perbedaan antara konstitusi dengan hukum biasa itu sudah bisa terlihat. Sebut saja Aristoteles. Aristoteles itu membedakan konsep politeia dengan nomoi. Politeia itu dapat diartikan dengan konstitusi, sedangkan nomoi itu disejajarkan dengan undang-undang biasa. Pada politeia dan nomoinya, Aristoteles itu mengemukakan bahwasanya sebuah konstitusi itu di dalamnya berkaitan dengan penyusunan jabatan di dalam suatu negara, kemudian juga menentukan apa yang dimaksud dengan pemerintah, serta menentukan apa yang menjadi tujuan suatu masyarakat. Kemudian selain di Yunani, di Romawi atau pada masa Romawi kuno, Cicero itu memandang hukum sebagai sesuatu yang berada di luar atau terpisah dari yang namanya negara. Namun sekalipun terpisah, negara itu harus dapat tunduk dan menyesuaikan dengan aturan yang ditentukan hukum. Sehingga dapat dipahami bahwa ada aturan-aturan di mana sebuah negara itu harus tunduk dan mengikuti aturan main yang ada pada hukum itu. Dan ketentuan itu dapat kita padankan pada masa sekarang itu sebagai konstitusi. Dan di abad ke-7 pada masa penyebaran Islam, di Timur Tengah itu terjadi perkembangan peradaban secara pesat di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu adanya satu penyusunan persetujuan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ada di kota Madinah untuk bersama-sama membentuk struktur kehidupan bersama yang dapat kita sebut sekarang itu sebagai struktur kenegaraan. Dan kesepakatan inilah yang disebut dengan Piagam Madinah. Dan Piagam Madinah ini dapat disebut sebagai piagam tertulis pertama yang ada pada sejarah penyusunan kenegaraan untuk membentuk sebuah negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa lahirnya Piagam Madinah ini itu merupakan cikal bakal konstitusi yang dituangkan secara tertulis. Dan di dalam masa modern, di mana pengertian konstitusi itu dipahami sebagai peraturan dasar sebuah negara, seperti yang ada pada masa sekarang, negara pertama yang menyusun konstitusi dalam satu naskah undang-undang tertulis itu adalah Amerika Serikat. Yang kemudian penyusunan konstitusi ini diikuti oleh negara-negara lainnya di Eropa.
seperti di Belanda, Italia, Swedia, Norwegia, hingga ke Asia Tenggara yang pada akhirnya sampai ke Indonesia yang kita kenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu sejak kapan konstitusi itu dikatakan sebagai hukum dasar? Sebelum kita menjawab kapan tepatnya sebuah konstitusi itu dikatakan dan diberlakukan sebagai hukum dasar suatu negara, maka kita perlu mengetahui tingkatan-tingkatan dari sebuah konstitusi. Jika kita mengutip pendapat dari Hermann Heller, konstitusi itu dibagi dalam 3 tingkatan yang antara lain konstitusi itu bisa diartikan dalam pengertian sosial politik, konstitusi yang diartikan sebagai pengertian hukum, dan konstitusi yang diartikan sebagai peraturan tertulis. Konstitusi dalam pengertian sosial politik ini diartikan sebagai ide-ide konstitusional yang tumbuh di dalam masyarakat yang merupakan kesepakatan-kesepakatan politik dan belum dituangkan dalam bentuk tertentu. Jadi konstitusi ini masih sangat bersifat abstrak. Kemudian tingkatan yang kedua, konstitusi dalam pengertian hukum itu merupakan kesepakatan sosial politik yang ada pada tingkatan pertama tadi, tapi sudah dirumuskan secara normatif yang pemberlakuannya itu dapat dipaksakan. Adapun konstitusi dalam pengertian peraturan tertulis merupakan proses kodifikasi konstitusi dalam pengertian hukum yang menghimpun kumpulan-kumpulan aturan hukum yang dituliskan dalam naskah yang bersifat resmi. Maka berdasarkan tingkatan-tingkatannya tadi, keberlakuan konstitusi sebagai hukum pada negara penganut konstitusi sebagai hukum dasar yang tidak tertulis misalnya seperti Inggris, itu bermula dengan adanya pemberlakuan norma sebagai konstitusi yakni pada tingkatan kedua tadi. Adapun untuk negara-negara penganut atau yang memiliki konstitusi tertulis sebagai hukum dasarnya, maka keberlakuan konstitusi sebagai hukum dasar itu dikatakan pada tingkatan yang ketiga atau pada tahapan konstitusi dalam pengertian peraturan tertulis. Seperti di negara kita, karena hukum dasarnya tertulis, maka keberlakuan konstitusi sebagai hukum itu pada saat peraturan-peraturan dasar itu dihimpun dan dikumpulkan lalu dikodifikasikan menjadi satu kumpulan peraturan-peraturan dasar yang kita sebut sebagai Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan sehari setelah bangsa Indonesia memproklamasikan dirinya, atau tepatnya itu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Baik, demikianlah pembahasan kita kali ini. Jika ada tanggapan, sanggahan, kritik maupun saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.